وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى وجاهد في سبيله إلى يوم الدين. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat jamaah sekalian yang senantiasa kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan pujian dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita sekalian, di antaranya nikmat sehat dan juga nikmat sempat, dan terkhusus adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan hidayah. Yang sungguh barang siapa mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, maka ia pun akan mendapatkan kebahagiaan baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita, dan nanti Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan yang baik, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa juga kita sampaikan salam dan selawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau yang senantiasa menjalankan, menegakkan serta memperjuangkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah kaum muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, setelah pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pembahasan tentang jihad, maknanya seperti apa dan jenis-jenisnya, kita masuk pada pembahasan ayat berikutnya dari ayat-ayat seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Kita masuk pada pembahasan insyaallah yang ke-56 atau 57, yakni peringatan bagi orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Dan kita mengambil faedah dari surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-21. Allah berfirman di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji, fahsya, dan perbuatan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah kaum muliakan, kami ingatkan kembali bagaimana faedah ketika Allah menyeru kepada kita sekalian dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu.
Para ulama menjelaskan di antara faedahnya yang pertama adalah bahwasanya kita yang mendengarkan ayat ini, orang-orang yang beriman, hendaklah bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Ini yang pertama, ya. Kenapa demikian? Karena tidak semua Allah berikan karunia keimanan kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Allah memilih di antara hambanya siapa yang mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dan mendapatkan keimanan. Maka tadi itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian ketika Allah melimpahkan kepada kita keimanan. Yang kedua maknanya adalah barang siapa kita mendengarkan kalimah ini, maka hendaklah kita menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, yakni dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita sekalian dan menjauhi apa yang Allah larang atas kita sekalian, ya. Maka di antara cara kita agar Allah menjaga keimanan kita, bahkan menambah keimanan kita, menyempurnakan keimanan kita, yakni ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, al-imanu yazid wa yanqus. Yazid bi amali ta'at wa yanqus bi amali sayyi'at. Iman itu akan bertambah dan juga akan berkurang. Iman itu akan bertambah dengan amal-amal ketaatan, dan iman itu akan berkurang dengan amal-amal kemaksiatan, ya. Maka di antara cara agar Allah menambahkan keimanan kita, maka tadi di antara faedah ayat yang didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka barang siapa mendengarkan membaca ayat tersebut, maka hendaklah dia menyempurnakan imannya dengan menjalankan apa yang perintahkan setelah kalimat tersebut, atau meninggalkan larangan setelah kalimat tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya ketika kita mendengarkan kalimah ini, maka ingatlah orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya beriman, perhatikanlah apa yang Allah perintahkan kepada kita sekalian, orang-orang yang beriman. Maka tadi barang siapa memperhatikan ayat tersebut kemudian menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam ayat tersebut, maka insya Allah imannya akan bertambah. Dalam ayat ini Allah SWT merintahkan kepada kita orang yang beriman, yakni janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Apa makna langkah-langkah dalam ayat ini? Kita tahu bahwasanya syaitan adalah makhluk yang gaib. Kita tidak pernah melihat bagaimana langkahnya. Berbeda dengan kita manusia yang kita tahu langkah manusia, ya. Ada yang langkahnya cepat, ada yang langkahnya lambat, dan bagaimana cara berjalan juga kita mengetahuinya. Tapi syaitan adalah makhluk yang gaib yang kita tidak tahu bagaimana wujudnya. Maka ulama menjelaskan bahwasanya dimaksud ayat janganlah kalian mengikuti setan adalah janganlah kalian, yakni mengikuti jalan-jalannya setan atau mendekati langkah-langkah atau jalannya setan, ya. Jamaah kaum muliakan, sebelum kita membahas ayat ini, kita ingatkan kembali pelajaran kita bagaimana kita akan mengetahui berbagai macam perbedaan makhluk Allah SWT, ya. Di dalam Al-Quran kita mengenal beberapa makhluk yang Allah sebutkan, ya. Ada yang namanya jin, ya. Kemudian terkadang Allah menamakan syaitan, ada juga menamakan iblis, ada malaikat dan juga ada manusia. Mungkin kalau kita manusia, malaikat, jin kita paham, ya. Sekarang apa bedanya di antara misalnya dalam ayat ini setan, kemudian iblis, dan juga jin, ya. Karena sebagian ada yang salah memahami, misalnya ada yang mengatakan bahwasanya jin atau iblis itu ada dari golongan malaikat.
ketika mereka hanya berpegang dengan satu ayat saja yang Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, maka sebagian di antara kaum muslimin, karena di situ disebutkan wa idz qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika dikatakan kepada para malaikat, sehingga apa, kemudian ketika ada kata-kata illa iblis, maka sebagian mereka mengatakan bahwasanya iblis juga dari golongan malaikat. Ya. Ini merupakan sebagian pendapat. Sedangkan Allah jelaskan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Allah jelaskan bagaimana iblis itu ketika Allah menjelaskan illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Siapa iblis itu? Kana minal jinni. Iblis adalah dari jin, yang jin itu mereka menentang perintah Rabb-nya. Fa fasaqa an amri rabbih. Mereka adalah makhluk yang menentang perintah Allah SWT. Ya. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya iblis adalah dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Karena tadi dikatakan illal iblis kana minal jinni, bahwa iblis itu berasal atau termasuk golongan dari golongan jin. Ya. Maka iblis dikenal dengan Abul Jin atau nenek moyangnya jin. Kenapa demikian? Karena iblis itu merupakan salah satu nama jin. Ya, yang jin tadi, yang iblis tadi adalah yang menggoda Nabi Adam AS dan Hawa ketika di surga. Ya, namanya jin, namanya iblis. Ya, maka bisa kita katakan, disimpulkan bahwasanya bahwa iblis itu adalah jin, tapi jin belum tentu iblis. Ya. Jadi iblis adalah jin, tapi jin belum tentu iblis. Iblis itu adalah makhluk atau salah satu nama jin yang khusus. Apa di antara khususnya? Kalau jin-jin yang lain sama dengan manusia, maka mereka mempunyai ajal. Ya. Mereka juga meninggal dunia. Ya. Tapi iblis minta tangguh kepada Allah SWT agar Allah mengakhirkan ajalnya sampai datangnya hari kiamat. Ya. Maka iblis ini akan senantiasa ada sampai datangnya hari kiamat. Ini iblis. Tapi jin yang lain, maka dia bisa mati sebagaimana manusia. Kenapa demikian? Karena dia punya jiwa. Maka pernah ada kisah bagaimana pernah Nabi SAW beliau mengutus sahabat Khalid bin Walid, yang saat itu ada satu pohon yang sering dijadikan sebagai banyak orang-orang musyrik memberikan sesaji di pohon tersebut. Ya. Nah, kemudian Nabi memerintahkan Khalid bin Walid agar menebang pohon-pohon itu. Ya. Jadi zaman dulu juga sudah ada pohon yang dianggap pohon yang keramat. Ada setannya, ada jinnya. Ya. Nah, kemudian Khalid bin Walid menebang beberapa pohon, dan kemudian beliau kembali kepada Nabi. Apa kata Nabi? Kamu belum menjalankan pekerjaanmu. Karena demikian ada satu pohon namanya pohon Uzza, yang di situ ada jin. Maka satu ketika Khalid bin Walid datang ke sana, maka muncullah seorang wanita yang telanjang dengan rambut yang berurai dan di atasnya ada pasir. Dan kemudian oleh Khalid bin Walid, wanita ini kemudian dibunuh. Itulah jin yang namanya jin Uzza. Ya. Maka jin juga bisa mati. Ya. Kecuali iblis
yang nanti dia akan mati ketika datangnya hari kiamat. Yang tadi Allah SWT mengabulkan permintaannya, yakni diberikan tangguh untuk apa? Bagaimana mengajak manusia ke dalam kesesatan. Ya. Dan terkadang Allah SWT menyebutkan jin itu dengan kata-kata seton. Ya. Maka jin juga dikenal dengan Abu Syayatin, nenek moyangnya setan. Kenapa demikian? Karena setan yang pertama disebutkan Allah SWT adalah iblis. Ya. Kenapa? Karena setan itu adalah sifat, bukan makhluk. Ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Jarir, kenapa dikatakan setan? Setan dari kata-kata syatona yang mana jauh dari kebenaran. Maka siapapun dia, apakah manusia, ya, kemudian jin, bahkan hewan-hewan, itu bisa menjadi setan. Ya. Maka nanti akan ada setan dari hewan, ya, berwujud ular, berwujud anjing hitam dan sebagainya. Ya. Maka kita pahami di sini bahwasanya iblis merupakan makhluk termasuk dari golongan jin yang Allah ciptakan dari api. Ya. Kemudian manusia dari tanah. Sedangkan setan adalah sifat. Maka di antara jenis setan adalah minal jinnati wan nas. Setan bisa berasal dari jin dan manusia. Maka manusia juga bisa menjadi setan. Ketika apa? Ketika dia menolak atau dia jauh dari kebenaran. Ya, maka kenapa iblis dikatakan iblis? Para ulama menjelaskan bahwasanya iblis dari kata-kata ada dua. Yang pertama adalah dari kata-kata balasa, yang mananya adalah tidak punya kebaikan. Ya. Maka muncul tempat kita kadang-kadang ada kata-kata babar belas gitu. Balasa, tidak ada kebaikannya. Ya. Atau ablasa, mananya adalah putus asa. Kenapa demikian? Karena iblis durhaka kepada Allah. Allah keluarkan dari surga, kemudian Allah sesatkan dia, maka dia putus asa atas tersebut dan kemudian dia sekalian minta tangguh agar nanti bisa menggoda manusia dan dia pengen hidup sampai datangnya hari kiamat. Ya. Ini diantara perbedaannya, ya. Maka jin itu kan juga banyak nama-namanya. Maka iblis di antara salah satunya yang memang tadi iblis adalah abul jin, nenek moyangnya jin, dan juga abu syaiton, abu syayatin, atau nenek moyangnya setan. Seperti saya sampaikan kadang-kadang di dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, maka terkadang Allah menggunakan kata-kata setan, bukan dengan kata-kata iblis. Kenapa demikian? Karena iblis termasuk juga adalah setan. Bahkan Allah mensemati iblisnya adalah setan yang pertama, ya. Dan setan-setan yang lainnya itu merupakan anak buah daripada iblis ini. Dan kita tahu bahwasanya ada persamaan di antara jin dan manusia dalam berbagai macam keadaan. Perbedaan kita tahu jelas. Kalau jin diciptakan dari api, manusia dari tanah. Ya. Manusia tampak dohirnya, kalau jin tidak nampak dohirnya. Apa persamaan antara manusia dengan jin? Yang pertama adalah jin dan manusia sama-sama Allah berikan beban syariat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan bahkan termasuk nanti juga jin juga nanti ada yang masuk ke dalam neraka. Maka sama dengan manusia, jin itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Wa anna minas solihuna wa minna duna dzalik. Dan di antara jin itu ada yang soleh dan ada juga yang tidak soleh. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun.
Jin juga ada yang muslim, ada yang juga mereka pembangkang, ya. Maka sama-sama dengan manusia juga demikian. Yang lainnya juga Allah sifati jin itu juga punya mata, ya, punya telinga dan punya hati. Dalam surat Al-A'raf, ya. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan seterusnya, ya. Maka jin itu punya nafsu dan punya akal, ya. Maka juga jin ada yang pintar, juga ada yang bodoh. Maka kita ingat ketika Nabi SAW beliau menyampaikan ayat Al-Quran kepada sebagian golongan jin, maka kemudian di antara mereka pulang ke kaumnya dan mereka menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ini jin yang pintar, ya. Bisa menghafal Al-Quran kemudian disampaikan kepada kaumnya, ya. Menceritakan apa yang Nabi sampaikan ketika mereka mendengarkan dakwah Nabi kemudian mereka sampaikan kepada kaumnya, ya. Sama dengan manusia juga demikian. Maka jin juga punya nafsu, ya. Maka jin juga punya jenis kelamin, ya. Maka kita mau masuk kamar mandikan, kita mengenal doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Kita berdoa dari gangguan setan yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka jin itu juga beranak pinak, ya. Bahkan kita tahu jin itu kan Allah ciptakan sebelum manusia. Maka jumlah jin juga banyak, ya. Dan mereka juga beranak pinak, ya. Mereka juga makan dan minum, ya. Maka dalam hadis diterangkan ada jin ketika mendengar adzan maka dia lari dengan terkentut-kentut, ya. Terkadang juga jin bisa mengencingi telinga manusia, ya. Ketika subuh nggak bangun maka itu menunjukkan telinganya dikencingi oleh setan. Jadi jin juga bisa makan dan minum seperti kita makan. Nabi mengatakan apa makanan daripada jin, yakni tulang, ya, tulang binatang yang apabila jin itu makan maka akan ada dagingnya, kata Nabi, ya. Maka jin juga bisa makan, bisa minum, tadi bisa mati, ya, bisa sakit, ya. Maka di antara yang dianjurkan ketika kita ingin membuang air panas kan dengan bismillah dulu. Kenapa demikian? Seandainya tempat itu, karena tempat tinggal jin itu bisa dengan manusia meskipun berbeda alam. Jin bisa di masjid, bisa di rumah, di mana-mana bisa, ya. Jin hidup di dunia ini, ya. Tapi jin tadi tidak nampak. Maka terkadang misalnya ada orang yang membuang air panas di kamar mandi, tidak baca bismillah, bisa mengenai jin dan jin bisa marah ketika kena itu, ya. Maka kita dianjurkan untuk baca basmalah ketika membuang tersebut. Sehingga apa? Jangan saya menyakiti jin, karena jin juga bisa tersakiti, ya, bisa tersakiti, ya. Maka tadi inilah diantara perbedaannya dengan manusia tadi, ada persamaannya, ya. Maka tadi jin dia punya ajal juga, ya, punya umur, tapi umurnya lebih panjang dibandingkan dengan manusia, ya. Ini diantara sifat-sifat daripada jin yang tadi dalam ayat Allah SWT menyebutkan tentang syaitan. Yang syaitan merupakan diantara sifat baik itu dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Nah, itu diantara faedah agar kita paham, jangan sampai bingung bagaimana perbedaan antara jin, kemudian syaitan, dan kemudian dari iblis, yang masing-masing ada perbedaannya. Kemudian Allah SWT memerintahkan kita orang yang beriman adalah jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan atau jalannya syaitan, ya. Kenapa demikian? Jamaah memuliakan bahwa syaitan yang berasal dari jin tadi, yang merupakan termasuk di antara anak buahnya iblis, sifatnya sama dengan iblis. Maka langkah-langkah syaitan itu dibangun dengan dua pokok pondasi. Yang pertama adalah yakni dengan kesombongan, dan yang kedua dengan kedustaan, ya. Maka tadi setan itu tidak ada yang baik,
Ya. Kalau jin ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Tapi kalau setan tidak, maka iblis termasuk setan yang buruk. Ya. Di setan tidak ada yang baik. Kenapa demikian? Karena langkah-langkah daripada setan ini, khususnya dari golongan jin, maka dibangun atas dua pondasi utama, yakni kesombongan dan juga kedustaan. Ya. Apa di antara kesombongan yang dilakukan oleh iblis ketika Allah merintahkan kepadanya dalam surat Al-A'raf ayat 12, insyaallah, ma manaka alla tasjuda id amartuk. Apakah yang menghalangimu, ya, untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud? Ya. Maka dalam surat Al-Baqarah disebutkan, dan ingatlah ketika Allah SWT memerintahkan pada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud yang telah kita sampaikan sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, sujudnya adalah bimakna penghormatan, tahiyah, bukan ibadah, bukan dalam rangka penyembahan. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sujud kepada makhluk kemudian ini sudah dihilangkan dengan hadis Nabi berkaitan dengan sahabat, yakni Mu'adz bin Jabal. Ya. Tapi tadi awalnya Allah perintahkan makhluk, yakni iblis, sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatannya. Maka kemudian apa kata iblis? Kenapa tidak mau? Maka kemudian iblis mengatakan, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku diciptakan dari api dan dia Adam diciptakan dari tanah. Ya. Inilah kesombongan daripada iblis. Iblis itu merasa lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Padahal tidak demikian. Allah telah muliakan anak Adam dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Walaqad karamna bani Adam, dan sungguh telah aku muliakan anak keturunan Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka di antara makhluk Allah yang lainnya, maka manusia adalah makhluk yang paling mulia, termasuk dibandingkan dengan jin, termasuk dibandingkan dengan iblis. Maka para ulama menjelaskan ketika bagaimana di antara bukti bahwasanya manusia lebih utama daripada iblis. Tanah lebih utama dibandingkan dengan api. Kita lihat bagaimana sekarang manfaat api. Api itu hanya membakar. Terkadang terkena angin, terombang-ambing api itu. Api memusnahkan. Tapi kita lihat kalau tanah, dari tanah nanti akan muncul tumbuh-tumbuhan, akan muncul air menjadi tempat tinggal manusia. Ini bukti tanah lebih utama dibandingkan dengan api secara fungsi. Tapi iblis tidak mengatakan demikian. Dia merasa bahwasanya dia lebih mulia dibandingkan Adam alaihissalam, maka dia tidak mau tunduk. Sedangkan malaikat mau tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam atau mau menghormati Nabi Adam alaihissalam. Inilah kesombongan iblis yang pertama. Ya. Maka ini penyakit yang bisa menimpa kita sekalian manusia. Barang siapa yang merasa lebih dibandingkan dengan yang lain dalam hal apapun, maka dia sudah terkena penyakit iblis, yakni al-kibr atau kesombongan. Ya. Merasa lebih soleh dibandingkan yang lainnya, merasa lebih pintar dibandingkan yang lainnya, dan yang lainnya. Ya. Maka seandainya kita sudah merasa demikian, ingatlah ini adalah penyakit yang ditimbulkan, yang ditularkan oleh iblis. Kemudian yang kedua, setan itu langkah-langkahnya, jalan-jalannya didasari atas kedustaan. Apa di antara kedustaan yang dilakukan oleh iblis atau setan? Maka kita lihat ketika kita membaca ayat, banyak ayat, ketika Allah SWT melarang Nabi Adam AS dan Hawa untuk mendekati pohon yang dikenal dengan pohon khuldi, pohon keabadian.
Apa yang disampaikan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam? Maka kemudian dia mengatakan bahwasanya Allah itu melarang kamu mendekati pohon itu untuk apa? Agar kamu illa antakunal malakain, illa antakuna malakain, agar kamu tidak menjadi malaikat, au takunu minal khalidin, atau kamu nanti tidak akan abadi di surga. Jadi ini dusta. Jadi justru iblis mengatakan kepada Adam, kalau kamu tadi, kenapa kamu dilarang untuk itu? Allah itu ingin kalau kamu mendekati pohon itu, ya, atau kamu tidak mendekati pohon itu, Allah itu agar pertama tidak menginginkan kamu menjadi malaikat, atau yang kedua tadi agar kamu tidak abadi di surga. Padahal kebalikannya. Seandainya misalnya Nabi Adam alaihissalam itu mengikuti apa yang Allah perintahkan, tidak mendekati pohon khuldi, maka Adam akan selamanya di surga. Tapi iblis berdusta, kebalikannya. Kenapa dilarang? Dia mengatakan nanti kamu tidak akan selama-lamanya di surga. Ini kata iblis. Dan tadi agar engkau tidak menjadi malaikat, kata iblis. Ini dusta. Maka tadi setiap langkah-langkah daripada setan yang mendasari apa yang dia lakukan, yang pertama adalah karena kesombongan, dan yang kedua adalah kedustaan. Maka tidak ada setan itu di atas kebenaran. Maka setan itu langkahnya adalah didasari dengan kedustaan. Nah, itulah jami kemuliakan beberapa di antara. Kemudian yang lain jami kemuliakan, kita tahu bahwasanya Allah tegaskan kepada kita sekalian, kenapa kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan? Karena kita tahu bahwasanya setan adalah musuh kita yang nyata. Bahkan kita tahu sejak Nabi Adam alaihissalam, bahkan ketika kita dilahirkan oleh ibu kita pun, maka setan sudah mengawali permusuhan dengan kita sekalian. Maka Nabi bersabda berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min bani adama mauludun illa yamassu syaitanu hina yuladu fayastahillu sarihon min massi syaitani ghaira maryama wa baniha. Nabi bersabda, tidak seorang pun dari anak Adam yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh setan saat dilahirkan, maka dia pun menangis berteriak karena sentuhan setan tersebut. Ya, ini pernah kami sampaikan bahwasanya ketika bayi itu lahir itu pasti menangis dengan kencang. Kenapa demikian? Dalam kali dijelaskan, karena itu adalah disentuh oleh setan. Kemudian Nabi mengatakan, ghaira maryama wa baniha, kecuali Maryam dan putranya Isa alaihissalam. Ya, maka semua bayi itu dalam keadaan diganggu oleh setan sejak dari kelahirannya. Kenapa Maryam tidak diganggu dan juga anaknya? Ini berkat doa daripada ibunya. Allah berfirman, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya, yakni kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Ya. Maka istri Imran, ibunya Maryam, berdoa dengan tadi,
agar Maryam dan juga anaknya terhindar dari gangguan setan. Maka ketika lahir Maryam dan Isa alaihissalam ini tidak menangis, yang lainnya pasti menangis. Kenapa? Karena tadi setiap kita akan disertai dengan qarin. Maka setiap manusia pasti ada qarinnya. Ma minkum min ahadin illa bihi qarinhu minal jinni. Ya. Tidaklah di antara kalian seorang di antara kalian pasti didampingi oleh qarin. Kemudian para sahabat bertanya dari golongan jin. Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Beliau mengatakan wa ana wa iyaya, dan aku juga demikian, illa annallaha annani, iya, akan tapi Allah menolongku, ya, alaiha, dari qarin tersebut. Kemudian fa aslama, kemudian qarin tersebut masuk ke dalam Islam. La ya'muruni illa bi khairin, dan qarin tersebut tidaklah memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Ya, Nabi pun juga didampingi oleh qarin, akan tapi qarinnya Nabi masuk ke dalam agama Islam, dan kemudian yang disampaikan adalah kebaikan-kebaikan. Kok kita tidak? Ya, maka senantiasa kita sejak lahir pun sudah tadi permusuhan dengan setan dari golongan jin. Bahkan tadi ketika lahir kita sudah disentuh sampai berteriak menangis dengan kencang. Itulah peperangan kita dengan jin pertama kali ketika di dunia. Setan sudah mengajak bermusuhan dengan kita, ya, sampai kita menangis ketika bayi, ya. Dan nanti seterusnya sampai datangnya hari kiamat, maka setan itu nanti akan senantiasa menjerumuskan manusia. Soal akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, berkaitan tentang bagaimana langkah-langkah setan dalam menghancurkan atau bagaimana menyesatkan manusia. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa quda'wana alhamdulillahi alamin. Warahmatullahi mohon maaf. Mari kita akhirkan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.